Bagaimana jika seseorang yang disiksa karena imannya justru memilih untuk mengasihi para penyiksanya? Ini bukan sekadar cerita fiksi. Ini adalah kisah nyata yang mengubah ribuan hati. Yosua, seorang pemuda sederhana, dipenjara dan dianiaya hanya karena ia berpegang teguh pada kasih dan pengampunan. Namun dari dalam penjara, kata-katanya menyebar, melampaui jeruji besi, menyentuh musuh-musuhnya, dan membangkitkan gerakan damai yang mengguncang dunia. Ia tidak punya senjata, tidak punya pangkat, hanya keyakinan bahwa cinta jauh lebih kuat dari kebencian. Inilah kisah tentang kekuatan iman, luka yang membawa penyembuhan, dan kemenangan kasih yang tidak bisa dibungkam. Siapkah kamu tersentuh? Tokoh utama dalam kisah ini adalah seorang pemuda bernama Yosua, tinggal di sebuah desa kecil yang mayoritas penduduknya memeluk kepercayaan berbeda darinya. Meski tumbuh dalam lingkungan yang cenderung intoleran, Yosua tetap menjunjung tinggi nilai kasih, damai, dan saling menghargai yang diajarkan dalam ajaran imannya. Sejak kecil, ia diajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dan untuk tetap berdiri dalam kebenaran, sekalipun sendirian. Namun, seiring waktu, tekanan terhadapnya mulai meningkat, terutama ketika dia aktif membantu orang-orang miskin di desa tanpa membedakan keyakinan. Desas-desus mulai menyebar bahwa Yosua tengah menyebarkan ajaran agamanya secara diam-diam, meskipun yang ia lakukan hanyalah mendoakan orang sakit dan memberikan penghiburan kepada yang kehilangan. Beberapa tokoh masyarakat mulai tidak senang karena khawatir pengaruh Yosua akan merusak tatanan yang sudah lama mereka bangun. Kehadirannya yang tenang namun penuh makna dianggap sebagai ancaman oleh sebagian pihak yang fanatik dan sempit pikirannya. Fitnah mulai mengalir dari mulut ke mulut, menuduhnya sebagai penghasut dan pemecah belah desa. Keluarga Yosua yang awalnya diam mulai merasa terganggu dengan tekanan sosial yang mereka terima. Mereka mulai menjauh, tidak mau terlihat bersama Yosua di depan umum. Meski hatinya remuk, Yosua memahami bahwa mereka juga menjadi korban tekanan. Ia tetap bersikap hormat dan tidak menyimpan dendam. Di balik senyum lembutnya, ada pergumulan batin yang hebat. Ia merasa seakan ditinggalkan oleh dunia, hanya karena ia tidak bersedia menyangkal keyakinan yang telah menjadi pusat hidupnya. Pada suatu malam gelap, saat hujan turun deras, sekelompok pria bertopeng menculik Yosua dari rumah kecilnya. Ia diseret dalam hujan, matanya ditutup dan tubuhnya diikat. Mereka membawanya ke sebuah bangunan tua yang sudah lama tidak digunakan. Di tempat itulah penyiksaan pertama dimulai, bukan untuk informasi, melainkan sebagai bentuk penghinaan dan pemaksaan iman. Mereka menyuruhnya untuk bersumpah dan mengutuki kepercayaannya, tetapi Yosua hanya terdiam, matanya tertutup rapat, berdoa dalam hati. Penyiksaannya tidak selalu fisik. Mereka merendahkannya secara verbal, memutar rekaman penghinaan, dan menempatkannya dalam ruang gelap berhari-hari tanpa cahaya. Ia hanya diberi makanan basi dan air kotor. Pada hari keempat, salah satu dari mereka datang dan menawarkan pembebasan asal ia bersedia membacakan kalimat penolakan terhadap imannya. Namun, Yosua hanya menjawab lirih, "Lebih baik aku mati dalam terang daripada hidup dalam kegelapan dusta." Keteguhannya membuat para penyiksa semakin geram. Mereka mulai mempermainkan pikirannya, membuat suara-suara seolah-olah ibunya meminta tolong, atau bahwa keluarganya telah meninggal karena dirinya. Yosua mulai merasa kehilangan kendali atas pikirannya. Tapi setiap kali ia merasa akan runtuh, ia mengingat satu ayat dari kitab sucinya yang sering dibaca saat kecil bersama neneknya. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Dalam malam-malam sunyi itu, Yosua sering membayangkan dirinya berada di danau tempat ia biasa duduk bermeditasi, di bawah cahaya bulan, bersama angin yang berbisik damai. Imajinasi itu adalah pelarian satu-satunya dari kekerasan dan kegelapan yang mengelilinginya.
Ia merasakan kehadirannya menguatkannya, walau tubuhnya penuh luka. Penderitaan luar tidak dapat menembus kedamaian batin yang ia jaga. Sementara itu, tanpa sepengetahuannya, keberadaannya mulai dipertanyakan oleh beberapa warga yang peduli. Salah satu orang tua yang pernah dibantu Yosua merasa ada yang tidak beres, karena sudah seminggu lebih Yosua tidak terlihat di desa. Ia mulai menghubungi beberapa tetangga, namun semua pura-pura tidak tahu. Diam-diam, seorang remaja mencatat peristiwa malam penculikan itu dan menyimpannya dalam ingatan. Benih-benih simpati pertama mulai tumbuh, meski masih dalam bisu. Bab ini ditutup dengan Yosua duduk di pojok ruangan dingin, tubuhnya bergetar karena demam, namun bibirnya masih berdoa. Di tengah-tengah rasa sakit, rasa takut, dan kesendiriannya mendalam, Yosua menyadari bahwa penderitaannya bukan sia-sia. Ia mulai percaya bahwa mungkin suatu saat seseorang akan mendengar, dan dari kisahnya yang penuh luka akan tumbuh harapan bagi orang lain. Ia berkata lirih pada dirinya sendiri, jika ini harga yang harus kubayar untuk menyentuh hati satu jiwa saja, maka biarlah aku tetap di sini. Yosua dipindahkan ke sebuah ruang tahanan bawah tanah yang sempit, gelap, dan berbau busuk. Di sana ia bertemu dengan dua tahanan lain yang sudah terlebih dahulu berada di tempat itu. Mereka adalah Toma, seorang pria tua yang telah ditahan karena menolak membakar kitab sucinya, dan Musa, seorang pemuda yang dijebloskan karena diam-diam mengajar anak-anak membaca kitab. Ketiganya berasal dari latar belakang yang berbeda, tapi bersatu oleh satu hal, iman yang membuat mereka dianggap ancaman oleh penguasa setempat. Di tengah keheningan dan kesakitan, mereka mulai berbagi kisah, berbagi luka, dan berbagi kekuatan. Hari-hari dalam tahanan tidak hanya diisi dengan kelaparan dan kedinginan, tetapi juga permainan psikologis yang menekan mental. Para algojo sering kali datang tengah malam untuk menggertak mereka, memutar musik keras, atau berteriak-teriak menyampaikan kebohongan. Yosua perlahan-lahan mulai kehilangan rasa terhadap waktu. Ia tak tahu lagi apakah ini hari ke-10 atau ke-30 sejak ia ditangkap. Namun setiap malam, bersama dua rekannya, mereka saling menguatkan dengan ayat-ayat yang mereka hafal, menyanyikan pujian dalam bisikan, dan berdoa dalam diam. Yosua menuliskan doa-doanya di dinding sel menggunakan potongan logam kecil dan darah dari luka di kakinya. Kata-kata itu bukan sekadar permohonan keselamatan, tapi juga harapan bagi mereka yang menyiksa, agar suatu hari mata hati mereka terbuka. Ia tak meminta keadilan, tapi meminta kasih tetap hidup dalam hatinya, walaupun ia dihancurkan oleh kebencian. Setiap malam sebelum tidur, ia menyentuh kata-kata di tembok itu, seakan memeluk pesan yang ia tinggalkan untuk dunia luar yang mungkin tak akan pernah melihatnya. Keteguhan mereka bertiga perlahan menarik perhatian penjaga yang bernama Raka. Awalnya, Raka adalah yang paling kasar dan kejam, ia bahkan tertawa saat memukul Toma dan mencambuk Yosua. Namun suatu malam, ia mendapati ketiganya masih berdoa meski tubuh mereka terluka parah. Ia menyelinap diam-diam dan mendengar Yosua berdoa bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Raka. Ia menyebut namanya dalam doa, memohonkan damai baginya. Raka berdiri terpaku, merasa bingung dan terguncang. Raka pun mulai mempertanyakan tugas dan keyakinannya. Mengapa orang-orang ini tak membalas? Mengapa mereka tidak membenci meskipun dihina, disiksa, dan direndahkan? Ia tumbuh dalam sistem yang mengajarkan bahwa orang-orang seperti Yosua adalah musuh bangsa, ancaman stabilitas, tapi kini pikirannya mulai retak. Ia mulai berbicara secara pribadi kepada Yosua, bertanya tanpa mencaci, mendengar tanpa menyela. Dan Yosua, seperti biasa, menjawab dengan lembut dan jujur. Perubahan Raka tidak luput dari pengawasan atasan penjara. Ia diperingatkan agar menjaga jarak dan tidak terlibat secara emosional.
Namun hati Raka sudah mulai terusik. Ia mulai menyelinapkan roti dan air bersih untuk para tahanan, meninggalkan pesan-pesan kecil dengan kata-kata semangat. Yosua dan kedua rekannya tidak pernah memanfaatkan itu untuk kabur, tapi justru mendoakan Raka setiap kali selesai makan. Sebuah ikatan tak terlihat mulai terbentuk. Tahanan dan penjaga, yang secara aturan adalah musuh, kini menjadi sahabat diam-diam dalam sunyi. Sayangnya, kesehatan Toma menurun drastis. Suatu malam, ia mengalami sesak napas yang parah, namun tidak ada yang datang menolong. Ia menggenggam tangan Yosua, memintanya untuk melanjutkan perjuangan dan tidak menyerah. Dalam bisikan terakhirnya, Toma berkata, "Biarlah darah kita menjadi benih bagi kebangkitan hati banyak orang." Keesokan harinya, tubuh Toma diseret keluar seperti karung sampah, tanpa penghormatan. Tapi bagi Yosua dan Musa, kepergian Toma adalah awal kobaran semangat baru. Kehilangan Toma membuat Yosua sempat terguncang. Ia menangis, bukan karena takut, tapi karena merasa belum bisa menyampaikan pesan cinta Toma kepada dunia. Tapi Musa mengingatkannya bahwa bahkan dalam kematian, kebaikan tidak pernah sia-sia. Mereka pun mulai menulis di tembok lebih banyak, bukan hanya doa, tapi juga puisi, penggalan kisah, dan pesan perdamaian. Raka, yang diam-diam membaca tulisan itu, menyimpannya dalam hatinya dan mulai mencatat ulang di kertasnya sendiri. Dari balik jeruji, Yosua menyadari bahwa luka yang paling menyakitkan bukan di tubuhnya, melainkan saat menyadari bahwa dunia luar mungkin tidak pernah tahu apa yang mereka alami di tempat ini. Tapi ia juga belajar bahwa luka-luka itu bisa menjadi bahasa pengharapan bila dijalani dengan hati yang tetap mencintai. Ia tidak tahu kemana kisah ini akan membawanya, tapi satu hal ia yakin, Tuhan belum selesai dengannya. Dan mungkin, dari sel pengap ini, cahaya bisa keluar, perlahan, tapi pasti. Hubungan antara Yosua dan Raka, sang penjaga penjara, perlahan berkembang dari sekadar interaksi diam-diam menjadi percakapan-percakapan malam yang mendalam. Raka mulai datang ketika semua tahanan lain tertidur dan duduk di luar jeruji, mendengarkan Yosua berbicara tentang kasih, pengampunan, dan harapan. Awalnya, Raka hanya diam, mendengarkan tanpa respons. Namun perlahan, ia mulai bertanya tentang mengapa Yosua tak membenci, mengapa ia tetap percaya saat semua terasa hancur. Pertanyaan-pertanyaan itu datang dari kebingungan hati seorang pria yang selama hidupnya diajari untuk memusuhi mereka yang berbeda. Yosua tidak pernah memaksa atau mengkhotbahi. Ia hanya bercerita tentang ibunya yang sederhana, tentang guru kecilnya yang mengajarkan untuk mengasihi musuh, tentang bagaimana setiap luka yang ia alami justru memperdalam pemahamannya akan cinta sejati. Raka mulai merasa bahwa selama ini ia hidup dalam sistem yang mematikan empatinya. Ia mulai merenung tentang kekerasan yang dulu ia anggap biasa. Ia pun mulai teringat masa kecilnya, saat ia pernah melihat ayahnya dipukuli karena membela orang asing, sebuah kenangan yang lama ia kubur. Perubahan dalam diri Raka menjadi semakin nyata. Ia tidak lagi memukul para tahanan. Ia mulai membantu Musa yang sedang demam tinggi, mencarikan obat, dan bahkan membawa air bersih dalam termos dari rumahnya sendiri. Para sipir lain mulai mencurigai perilaku Raka yang tak lagi brutal. Beberapa mengoloknya sebagai lembek, bahkan mengancam akan melaporkannya. Namun Raka tak peduli. Untuk pertama kalinya, ia merasa damai, sesuatu yang selama ini tak ia mengerti dari kehidupan militernya. Di tengah perkembangan itu, Yosua terus menulis puisi dan pesan-pesan di dinding yang diam-diam difoto oleh Raka menggunakan ponsel tuanya. Ia mengirimkan satu demi satu kepada temannya di luar yang bekerja sebagai penulis blog aktivis.
Pesan-pesan Yosua mulai tersebar dalam bentuk kutipan anonim di media sosial. Tak ada nama disebut, tak ada lokasi jelas, tapi kata-kata itu menyentuh banyak hati. Ribuan orang mulai penasaran. Siapa orang dari penjara bawah tanah yang menulis kalimat sekuat itu dalam keterbatasan? Raka memberanikan diri mencetak beberapa pesan Yosua dan menempelkannya di papan pengumuman pusat kota saat malam hari. Pagi harinya, orang-orang membacanya dan saling berbisik, lalu memotretnya dan menyebarkan di media sosial. Jangan takuti mereka yang menyiksa tubuh, karena mereka tak bisa menyentuh jiwamu. Kalimat itu viral dan menimbulkan kehebohan kecil. Pihak otoritas bingung dan mulai mencari dari mana sumbernya. Raka panik, tapi Yosua hanya tersenyum dan berkata, "Biarkan terang itu keluar. Aku siap." Dari dalam penjara, Yosua tidak menyadari bahwa banyak hati mulai berubah. Ada seorang ibu yang anaknya dulu diselamatkan Yosua dari kecelakaan, kini mulai mempertanyakan diamnya desa terhadap penderitaan Yosua. Seorang pemuda dari komunitas fanatik mulai merasa ragu setelah membaca kutipan Yosua dan mulai mengajak teman-temannya berdiskusi diam-diam. Gerakan hati yang kecil ini seperti bara kecil yang tersembunyi di balik arang, menunggu angin untuk menyala. Suatu malam, Raka berlutut di depan sel Yosua. Ia mengakui bahwa dulu ia adalah bagian dari tim yang menyiksa banyak orang sepertinya. Ia menangis dan mengucapkan permintaan maaf. Yosua tidak berkata apa-apa, hanya mendekat dan menyentuh bahunya dengan lembut dari balik jeruji. Dalam keheningan itu, sebuah rekonsiliasi tanpa kata terjadi, lebih dalam dari segala bentuk hukuman atau penebusan. Air mata Raka tidak bisa berhenti. Ia merasa beban yang ia tanggung selama bertahun-tahun mulai runtuh. Musa yang menyaksikan momen itu hanya bisa tersenyum meski tubuhnya masih lemah. Ia berkata, "Satu jiwa berubah, berarti satu dunia telah diselamatkan." Yosua percaya bahwa itulah tujuan dari penderitaannya. Ia tidak tahu kapan akan bebas, atau bahkan apakah ia akan bertahan hidup. Tapi jika dari semua luka ini satu orang bisa mengenal kasih, maka semua tidak sia-sia. Keyakinan itu memberinya kekuatan baru, yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Yosua yang mulai mendiktekan kisah-kisah ke Raka, agar suatu hari ia bisa menyebarkannya ke dunia luar. Raka mencatat semuanya dalam buku catatannya yang lama dan mulai menyusun kronologi. Dunia luar belum tahu siapa mereka, tapi angin sudah mulai berembus. Dan dalam kegelapan penjara itu, satu cahaya baru mulai menyala, bukan karena kekuatan senjata, tapi karena kekuatan hati yang memilih untuk mengampuni. Perubahan Raka yang semakin terlihat membuat para sipir lainnya curiga dan cemas. Salah satu penjaga senior, bernama Wira, melaporkan Raka ke kepala keamanan penjara. Raka pun dipanggil dan diinterogasi, dituduh berkhianat terhadap sistem dan memperlemah keamanan. Raka berusaha membela diri, tetapi dalam sistem yang penuh kekerasan dan kecurigaan, pembelaan seperti itu hanya dianggap sebagai bentuk kelemahan. Sebagai hukuman, ia dipaksa untuk kembali menjalankan penyiksaan kepada para tahanan, termasuk Yosua, di hadapan semua penjaga. Dengan berat hati, Raka masuk ke sel penyiksaan sambil membawa cambuk. Yosua yang melihatnya tidak menunjukkan ketakutan, hanya tatapan teduh yang seolah berkata, "Aku tahu hatimu tidak menginginkan ini." Raka bergetar. Di bawah tekanan dan ancaman kehilangan nyawanya sendiri, ia pun memukul Yosua sekali. Tapi tak sanggup untuk melanjutkan. Ia jatuh berlutut dan memeluk tubuh Yosua yang penuh luka. Semua penjaga terdiam. Tangis Raka pecah, dan ia berseru bahwa ia tidak akan menjadi alat kebencian lagi. Tindakan Raka membuat kekacauan dalam sistem.
ia langsung dipukuli dan dimasukkan ke dalam sel yang sama dengan Yosua dan Musa. Kini, sang penjaga menjadi tahanan. Namun, di dalam sel itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Raka justru merasa lebih bebas daripada sebelumnya. Ia tidak lagi hidup dalam kepalsuan. Dan dari dalam sel, mereka bertiga, Yosua, Musa, dan Raka, mengubah ruang itu menjadi pusat pengajaran, doa, dan pengharapan yang baru. Para tahanan lain mulai diam-diam datang malam-malam hanya untuk mendengarkan sepatah dua patah kata. Beberapa penjaga mulai merasa terusik. Mereka melihat bagaimana para tahanan mulai menunjukkan semangat baru. Mereka tidak lagi tertekan, melainkan seperti memiliki kekuatan yang tak kasat mata. Salah satu penjaga bernama Rino, yang dikenal brutal, mulai menghindari sel mereka karena merasa gelisah setiap melihat mereka. Bahkan dalam mimpinya, ia mendengar suara Yosua menyebut namanya, bukan dalam ancaman, tapi dalam doa. Ini membuatnya ketakutan, bukan karena ancaman fisik, tapi karena hatinya mulai terusik. Pada hari ke-50, kepala penjara memerintahkan penyiksaan besar-besaran terhadap Yosua dan Raka untuk menunjukkan kepada semua bahwa kebangkitan spiritual dalam tahanan harus dihentikan. Tapi saat mereka dibawa ke ruang eksekusi, sesuatu terjadi. Para penjaga yang bertugas mulai ragu, tangan mereka gemetar saat hendak menyetrum tubuh Yosua. Musa, dari kejauhan, berseru dengan suara parau, "Lakukanlah jika itu membuat kalian merasa kuat. Tapi ketahuilah, cinta kami tak akan pudar." Penyiksaan dilakukan, namun yang terjadi justru sebaliknya. Setiap luka yang diberikan tidak membungkam semangat Yosua dan Raka. Mereka justru terus mengucapkan kata-kata pengampunan di tengah derita. Salah satu penjaga, yang tidak kuat menahan air matanya, menjatuhkan alat pemukul dan berlari keluar ruangan. Atmosfer ruangan berubah dari teror menjadi kebingungan. Para algojo tidak tahu lagi siapa yang sesungguhnya kuat, mereka yang memegang alat atau mereka yang menderita dengan damai. Sore itu, sebuah surat berhasil keluar dari penjara melalui bantuan sipir yang diam-diam bersimpati. Surat itu berisi pengakuan Raka dan kesaksian tentang keteguhan Yosua. Surat tersebut dipublikasikan oleh jaringan aktivis HAM secara anonim dan menyebar cepat. Berita tentang seorang tahanan yang berhasil mengubah penyiksanya menjadi sahabat menjadi viral. Banyak tokoh mulai menyuarakan penyelidikan terhadap penjara tempat Yosua ditahan. Masyarakat luar mulai bergolak. Demonstrasi kecil mulai terjadi, dipimpin oleh orang-orang yang terinspirasi oleh kutipan dan doa Yosua. Bahkan, beberapa tokoh agama dari berbagai latar belakang mulai menyuarakan bahwa cinta dan pengampunan yang ditunjukkan oleh Yosua adalah bukti bahwa kekuatan spiritual mampu menaklukkan kekerasan sistematis. Namun, pihak berwenang tetap bersikeras menyangkal semua tuduhan, bahkan menghapus jejak dan membungkam para penjaga yang berubah. Di dalam penjara, Yosua tetap tenang. Ia tidak memedulikan gemuruh dunia luar. Baginya, momen paling penting adalah saat ia melihat Raka berlutut dan Musa tetap tersenyum meski tubuhnya lemah. Ia tahu bahwa penderitaannya kini menjadi cermin bagi banyak hati yang haus akan kebenaran. Pencerahan itu tidak datang dari pelajaran di ruang kelas, tapi dari tubuh yang remuk namun tetap mengasihi. Dan saat cahaya itu bersinar, tembok-tembok penjara mulai tampak retak, bukan secara fisik, tapi dalam kesadaran orang-orang yang mulai berubah. Di luar tembok penjara yang sunyi, kisah Yosua mulai hidup dan mengalir melalui bisikan, tulisan tangan, dan unggahan dunia maya. Kutipan-kutipan dari doa dan catatan Yosua yang sebelumnya dianggap hanya sebagai kata-kata spiritual, kini menjadi semacam semboyan gerakan bawah tanah. Cinta yang bertahan dalam derita lebih kuat dari kebencian bersenjata,
menjadi salah satu kalimat yang paling banyak diposting ulang di media sosial. Anak-anak muda mulai menempelkan kutipan-kutipan ini di dinding kampus, halte bus, dan ruang kelas. Sementara itu, komunitas lintas iman mulai tergugah. Para pemuka agama yang biasanya bersikap hati-hati kini berbicara lebih terbuka dalam khotbah dan ceramah. Mereka tidak menyebut nama Yosua langsung, karena situasinya masih sensitif dan penuh ancaman, tetapi mereka memuji seseorang yang telah memilih mengampuni dalam penderitaan. Bahkan ada yang mulai menyebutnya sebagai simbol modern dari kesetiaan terhadap nilai-nilai kebenaran, tanpa fanatisme, tanpa kebencian. Pemerintah awalnya mengabaikan semua itu, menganggapnya sebagai euforia sosial sementara. Tapi para pengamat politik melihat ada sesuatu yang lebih dalam. Gerakan ini bukan sekadar spiritual, tapi moral, gelombang hati nurani yang melampaui politik dan agama. Orang-orang dari beragam latar belakang mulai terinspirasi. Seorang pengacara muda membuka hotline rahasia bagi siapapun yang ingin membocorkan pelanggaran HAM, sementara sekelompok seniman mulai membuat mural diam-diam bertema penderitaan dan harapan. Di dalam penjara, para tahanan lain mulai menunjukkan perubahan nyata. Mereka yang sebelumnya saling curiga dan bermusuhan karena perbedaan agama atau pandangan, kini mulai saling membantu. Mereka tidak lagi takut menunjukkan kasih sayang. Bahkan beberapa dari mereka mulai menulis puisi dan doa sendiri, berharap bisa menyambung semangat yang Yosua bawa. Musa, meski kesehatannya semakin buruk, tetap tersenyum setiap pagi dan berkata, "Kita sedang menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari kita sendiri." Salah satu perubahan paling mengejutkan datang dari seorang algojo lama bernama Deka, pria bertubuh besar dan dikenal tidak punya hati. Suatu hari, ia datang ke sel Yosua, membuka pintu, dan duduk diam. Tanpa bicara banyak, ia hanya bertanya, "Apa kamu benar-benar percaya semua ini bukan sia-sia?" Yosua memandangnya lama dan menjawab, "Apa kamu pernah menanam sesuatu dan menunggunya tumbuh?" Deka tidak menjawab, tapi matanya memerah. Ia pergi tanpa sepatah kata, meninggalkan cambuknya di lantai. Raka, yang kini menjadi tahanan, mulai mencatat semua yang terjadi setiap hari, bukan untuk mencari simpati, tapi untuk menjadi saksi. Ia percaya, suatu hari nanti kisah ini akan dibaca oleh mereka yang berkuasa dan menyadari bahwa kebenaran tak bisa dipenjarakan selamanya. Ia menulis tentang Musa, tentang malam-malam saat Yosua menangis diam-diam, tentang suara para tahanan yang menyanyikan lagu harapan saat semua lampu padam. Semua itu adalah benih-benih revolusi batin yang mulai tumbuh diam-diam. Sementara itu, para warga sipil yang mengenal Yosua secara pribadi mulai membentuk jaringan diam-diam untuk mencari tahu keberadaannya. Mereka menggandeng aktivis, jurnalis, dan mantan relawan yang dulu pernah dibantu Yosua. Salah satu dari mereka, seorang ibu tua bernama Lina, mulai menulis blog yang diisi dengan cerita-cerita lama tentang kebaikan Yosua. Tanpa menyebut nama langsung, blog itu viral dan membuat banyak orang mencari sosok pemuda mata damai dari desa selatan. Pejabat pemerintah mulai merasa tidak nyaman. Mereka mencium potensi kerusuhan moral jika kebenaran dibiarkan menyebar terus-menerus. Maka mereka mulai menyebarkan narasi tandingan, menyebut bahwa semua kisah itu adalah hoaks, bahwa Yosua adalah ekstremis yang menyusup untuk memecah belah masyarakat. Namun semua itu justru memperkuat keyakinan masyarakat, karena orang-orang tahu bahwa pesan cinta tak mungkin berasal dari kebencian. Segala upaya membungkam kebenaran justru memperjelas siapa yang sebenarnya takut akan cahaya. Di balik jeruji, Yosua tak pernah tahu sejauh mana kisahnya telah menyebar. Tapi ia merasakan sesuatu berbeda. Penjaga tak lagi segarang dulu. Makanan yang ia terima lebih layak. Kadang,
Ia bahkan mendapati secari kertas kecil diselipkan di sela piring, bertuliskan, "Kau tidak sendiri." Hatinya menghangat. Ia tahu, sekalipun tubuhnya masih dikurung, pikirannya sudah merdeka. Dan ketika hati orang-orang mulai berubah, bahkan dinding penjara pun tak mampu lagi membendung gelombang yang sedang mengalir. Musa yang jatuh sakit berat, dan Yosua memangkunya sambil berdoa di telinganya. Di saat-saat terakhir hidupnya, Musa tersenyum dan berkata, "Aku melihat mereka datang banyak orang cahaya," lalu ia menghembuskan napas terakhir. Yosua mencium dahinya, lalu menatap ke arah jeruji yang terbuka sedikit oleh cahaya matahari sore. Gelombang telah dimulai, bisiknya pelan. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah kematian Musa, suasana penjara berubah drastis. Bukan karena duka, melainkan karena rasa hormat dan diam-diam, rasa takut dari para penjaga. Mereka mulai sadar bahwa orang-orang seperti Musa dan Yosua bukan tahanan biasa. Mereka adalah simbol kekuatan tak terlihat yang tidak bisa dilumpuhkan dengan kekerasan. Doa Musa yang terakhir terus terngiang di hati Yosua. Akan datang banyak orang, cahaya, kebebasan. Kata-kata itu seperti nubuat yang menggema setiap malam dalam sel yang sunyi, membakar semangat Yosua untuk bertahan sedikit lebih lama lagi. Sementara itu, dunia luar mulai bergolak. Organisasi HAM internasional mulai menyebut nama Yosua secara terang-terangan dalam laporan pelanggaran kebebasan beragama. Beberapa selebritas dan pemimpin spiritual mulai mengangkat cerita pemuda dari selatan sebagai ikon perdamaian dan iman sejati. Tekanan terhadap pemerintah meningkat tajam. Delegasi dari luar negeri menuntut akses untuk melihat langsung kondisi penjara yang dituduh menyembunyikan tahanan politik dan agama. Tak ingin skandal ini berkembang lebih jauh, pemerintah setempat mengambil keputusan cepat. Yosua harus dibebaskan secara diam-diam. Tanpa pengumuman, tanpa pengadilan. Hanya sebuah mobil hitam datang pada pagi buta. Raka dibangunkan terlebih dahulu, lalu Yosua. Keduanya diberi pakaian lusuh, mata ditutup kain hitam, lalu diangkut tanpa sepatah kata. Sepanjang perjalanan, Yosua hanya bisa berdoa dalam hati. Ia tidak tahu apakah ini pembebasan atau eksekusi. Beberapa jam kemudian, kain penutup matanya dibuka. Yosua berdiri di tengah tanah lapang, sepi, dengan sinar matahari menyapu tubuhnya yang lemah. Tak ada seorang pun kecuali Raka yang menatapnya sambil tersenyum pahit. "Kita dibuang, bukan dibebaskan," kata Raka singkat. Tapi Yosua hanya menatap langit dan menarik napas dalam. Udara kebebasan terasa nyata. Meski tubuhnya penuh luka, jiwanya terasa ringan. Ia lalu berlutut dan mencium tanah. "Ini bukan akhir," bisiknya, "ini awal." Tak disangka, beberapa kilometer dari lokasi itu, sekelompok warga dari desa lama Yosua tengah mencari mereka. Blog dan laporan dari mantan sipir membuat mereka yakin Yosua telah dibebaskan. Salah satu dari mereka, Lina, ibu tua yang dulu pernah ditolong Yosua, menangis saat melihat tubuh kurus dan wajah penuh luka itu. "Kami mencarimu selama ini," katanya, lalu memeluk Yosua erat. Tangisan meledak, bukan karena kesedihan, tapi karena harapan yang hidup kembali di tengah runtuhan keputusasaan. Kabar kebebasan Yosua menyebar seperti api di musim kemarau. Dalam waktu 2 hari, ratusan orang mulai berdatangan ke desa itu hanya untuk melihat sosok yang mereka anggap sebagai pahlawan damai. Tapi Yosua menolak dipuja. Ia hanya duduk di bawah pohon rindang, membagikan air minum kepada siapa saja yang datang, dan berkata, "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya mencoba mencintai dalam kegelapan." Namun justru sikap rendah hatinya itulah yang membuatnya semakin dikagumi.
wartawan lokal dan internasional mulai berdatangan. Yosua diwawancarai berkali-kali, namun jawaban-jawabannya selalu sama. Ia tidak mencari pembalasan, tidak menuntut keadilan. Ia hanya ingin dunia tahu bahwa cinta sejati tidak pernah menyerah, bahkan dalam penyiksaan paling kejam sekalipun. Dalam sebuah konferensi pers yang direkam jutaan penonton, Yosua berkata, "Jangan lawan kebencian dengan kebencian. Lawanlah dengan pengampunan. Hanya itu satu-satunya senjata yang tidak bisa dikalahkan." Raka, yang kini menjadi sahabat sejatinya, juga tampil dan menceritakan dari sudut pandangnya sebagai penyiksa yang berubah. Cerita mereka menjadi viral di seluruh dunia. Banyak yang menangis menyaksikan bagaimana dua orang dari sisi yang berlawanan bisa bersatu karena kasih dan pengampunan. Pemerintah akhirnya mengakui adanya pelanggaran dan melakukan reshuffle petinggi lembaga pemasyarakatan. Namun Yosua tak ingin menyeret siapapun ke pengadilan. Mereka juga korban, ujarnya, sama seperti kita semua. Beberapa organisasi sosial dan pemuda meminta Yosua mendirikan komunitas lintas iman untuk penyembuhan luka sosial. Awalnya ia menolak, tetapi setelah Raka meyakinkannya, ia pun mendirikan sebuah rumah sederhana yang menjadi pusat pelatihan toleransi, dialog, dan pengampunan. Ia menamai tempat itu Rumah Musa untuk mengenang sahabatnya yang wafat dalam sel. Orang-orang dari berbagai latar belakang, agama, dan usia mulai berdatangan bukan hanya untuk belajar, tapi untuk sembuh. Yosua berdiri di atas bukit kecil, memandangi ratusan orang yang berkumpul. Ia tak melihat massa, ia melihat jiwa-jiwa. Ia berkata pelan, "Dulu aku sendirian dalam sel, kini aku melihat kalian semua. Kalian adalah jawaban dari doaku yang dulu kutulis dengan darah." Dan di tengah angin yang berembus, suara tepuk tangan membahana, bukan untuk merayakan kebebasan tubuh, tapi kebangkitan hati yang menyala di tengah dunia yang pernah dingin dan penuh luka. Setahun setelah pembebasannya, nama Yosua telah menjadi simbol damai yang melintasi batas agama, politik, bahkan negara. Bukan karena ia mencalonkan diri atau membentuk partai, tapi karena kesederhanaannya menjadi cermin yang mengguncang hati banyak orang. Rumah Musa, yang dulu hanya gubuk kecil di tepi desa, kini telah menjadi pusat pelatihan spiritual dan sosial terbesar di wilayah itu. Tidak ada hierarki di sana, tidak ada jabatan, semua orang duduk bersama, mendengar, berbagi, dan sembuh. Yosua menolak disebut pemimpin. Ia menyebut dirinya hanya seorang teman di perjalanan. Dalam salah satu pertemuan lintas agama, hadir seorang pendeta, seorang biksu, seorang imam, dan seorang aktivis muda. Mereka duduk dalam lingkaran bersama Yosua, dan dalam diam, mereka menangis bersama. Bukan karena kelemahan, tapi karena akhirnya mereka merasa tidak sendiri. Satu demi satu, orang-orang yang dulu menjadi bagian dari sistem kekerasan mulai datang dan memohon pengampunan. Raka kini menjadi pelatih utama di Rumah Musa, mengajarkan jalan lembut kepada para pemuda mantan narapidana dan bekas milisi. Yosua tidak menulis buku, tetapi kata-katanya disalin dan disebar oleh para pengikutnya. Cinta bukanlah senjata untuk menyerang, melainkan cahaya untuk menerangi ruang gelap yang bahkan ditinggalkan harapan. Kalimat itu menjadi semboyan banyak komunitas. Di banyak negara, terutama yang mengalami konflik agama, kutipan-kutipan Yosua dikutip oleh pemimpin masyarakat, guru sekolah, bahkan pemimpin militer yang mulai berubah. Tanpa berniat menjadi pemuka dunia, Yosua justru menjelma sebagai suara hati nurani global. Namun kemenangan Yosua tidak pernah dibingkai oleh kekuasaan. Ia menolak segala bentuk penghargaan besar. Ketika ditawari medali oleh lembaga HAM internasional, ia berkata, "Keadilan sejati bukan mengenang luka, tapi menyembuhkannya."
Ia memilih untuk kembali ke desa-desa terpencil, mendengarkan kesaksian orang-orang kecil, memeluk anak-anak yang kehilangan orang tua karena perang, dan mendoakan mereka satu persatu. Di sanalah letak kemenangan sejatinya, bukan dalam sorotan kamera, tetapi dalam diam yang penuh kasih. Suatu hari, seorang pemuda yang pernah menjadi bagian dari kelompok ekstremis datang dengan wajah penuh penyesalan. Ia mengaku pernah ikut dalam operasi penculikan Yosua dulu. Tapi Yosua tidak terkejut, tidak juga marah. Ia hanya memeluk pemuda itu dan berkata, "Kau bukan masa lalumu. Kita semua punya lembar baru. Mari kita menulisnya bersama." Pemuda itu menangis seperti anak kecil. Dan saat ia berdiri, wajahnya tampak bersih. Bukan karena dosa dihapuskan oleh ritual, tapi karena luka hatinya disembuhkan oleh penerimaan. Kisah ini menular. Ribuan orang yang menyaksikan atau membaca perubahan itu ikut terdorong untuk berdamai dengan masa lalu mereka. Dari narapidana, mantan teroris, korban penyiksaan, hingga anak-anak yatim yang kehilangan harapan, semuanya mulai percaya bahwa cinta bukan sekadar teori, tapi kekuatan yang bisa memulihkan jiwa dan masyarakat. Negara demi negara mulai mengundang Yosua untuk berbicara, tapi ia hanya mau hadir jika tidak ada panggung, tidak ada podium, hanya kursi melingkar dan teh hangat. Pemerintah tempat asalnya yang dulu menyiksanya pun akhirnya mengundangnya secara resmi untuk memberikan pidato di hadapan parlemen. Semua menunggu dengan tegang, apakah ia akan menyerang atau menuntut balas. Tapi Yosua hanya berdiri, mengucap salam damai, lalu berkata, "Aku tidak datang untuk mengungkit luka, tapi untuk mengingatkan kita bahwa kita semua masih punya pilihan untuk berubah." Dan saat ia selesai, semua berdiri, bukan karena protokol, tapi karena hati mereka bangkit. Waktu terus berjalan. Yosua semakin tua, tubuhnya semakin ringkih, namun senyumnya tidak pernah pudar. Ia masih menyapu lantai rumah Musa sendiri, masih mencuci piring, dan mendengarkan kisah setiap orang yang datang kepadanya. Tidak ada satpam, tidak ada sekretaris. Siapapun bisa menemuinya, duduk bersamanya. Dan setiap kali seseorang berkata, "Kau menyelamatkan hidupku," ia selalu menjawab, "Bukan aku. Cinta yang menyelamatkanmu. Aku hanya pernah memeluk luka seperti lukamu." Bab ini ditutup dengan Yosua duduk sendiri di taman rumah Musa, memandangi bunga yang mekar dan anak-anak kecil yang tertawa. Ia tersenyum. "Dulu aku disiksa agar menyerah," gumamnya. "Tapi kini, dari luka itu, tumbuh kehidupan." Dan ketika matahari terbenam, ia menulis kata-kata terakhirnya dalam buku harian kecilnya, "Jika hidupku hanyalah sebuah nyala kecil, biarlah nyala itu menghidupkan ribuan pelita lain." Tak ada akhir untuk kisah seperti ini, karena cinta yang murni tidak pernah mati. Ia terus hidup dalam jiwa-jiwa yang telah disentuh olehnya. Kisah Yosua adalah perjalanan luar biasa dari seorang pemuda yang disiksa karena mempertahankan iman dan kasihnya, namun justru berhasil mengubah hati ribuan orang melalui kelembutan dan keteguhan moral. Dari sel gelap penuh luka dan penderitaan, ia menanam benih kasih yang tidak pernah padam, bahkan sanggup menundukkan para penyiksanya hingga menjadi sahabat dan pembela. Setiap pengampunan yang ia berikan, setiap kata yang ia bisikan, menyebar bagai cahaya dalam kegelapan, menembus batas agama, kekuasaan, dan kebencian. Penderitaannya bukan akhir, melainkan pintu menuju gerakan damai yang menginspirasi dunia. Dari seorang tahanan yang tak dikenal, Yosua berubah menjadi simbol kemenangan kasih atas kekerasan, kemenangan damai atas dendam, dan kemenangan iman atas keputusasaan.